Adab qadha hajat di tempatnya. Pertama, pakai dua sandal, tutup kepala, berzikir. Kemudian yang keempat, takdimu yasarihi ala dukhuli, mendahulukan kirinya inda dukhul ketika masuk. Masuk pakai kaki kiri dulu karena bukan tempat istimewa, nah, beda dengan masjid. Yang kelima, takdimu yaminihi indal khuruji, mendahulukan kanannya ketika keluar. Kemudian yang keenam, adamu hamli zikrillah, tidak membawa zikrullah. Tidak membawa zikrullah. Tidak membawa zikrullah. Gimana Ustaz tidak membawa zikrullah? Zikir biasa bil lisan, nggak bisa dibawa kan? Gimana maksudnya? Tidak membawa zikrullah. Hmm. Mungkin maktub ya Tengku. Tulisan ya, tertuliskan zikir gitu, Ustaz. Ya, ya, contoh depan itu. Iya, Kak Ismi Nabi ini. Tapi rada aneh dikit, Ustaz. Adamu hamli zikrillah, tidak membawa tulisan barangkali maktub seperti kata Ustaz, maktub ya, yang tertulis nama Allah. Au kulli mu'adzamin, tidak membawa setiap yang dimuliakan. Satu contohnya yang dimuliakan, ingkar sudah ismal mu'adzam, jika bermaksud dia akan nama yang diagungkan. Kayak Abdurrahman Ar-Rahman misalkan. Kalau maksudnya nama Allah, nggak boleh ya. Siapa tahu ada Abdurrahman, dia tulis Rahman, maksudnya manusia Ustaz. Nama si Zaid, apa-apa. Nah, disyaratkan kasar. Tidak membawa ah, sesuatu yang tertulis nama Allah, au kulli mu'adzamin, atau setiap yang dimuliakan, ka ismi nabiyin, ini contoh mu'adzam, seperti nama nabi, termasuk juga nama malaikat di sini. Oh, salihin atau nama orang soleh bahkan. Masya Allah ya. Ada memuliakan nama orang soleh. Ya. Kemudian wa mislihu, dan sama juga seperti kulli mu'adzamin, itu al-kutubul ilmiyah tuh, kitab-kitab ilmu, kitab-kitab ilmu, ilmu agama. Ya, termasuk kitab nahwu mungkin Ustaz. Wa misluhul kutubul ilmiyah di antaranya, dan misilnya juga termasuk dimuliakan. Kutubul ilmiyah itu kitab-kitab ilmu, asmaul ulama, dan nama-nama ulama. Ini rada aneh juga Ustaz. Bukan aneh, ini ada. Nggak apa-apa lah. Artinya bukan haram, bukan. Menghormati maksudnya. Tapi nama ulama Ustaz. Fa insaha, maka jika lupa ia wa adkhalaha, dan memasukkan ia akan tiap-tiap tadi. Tiap nama yang diagungkan, nama Allah. Fa insaha, jika lupa ia wa adkhalaha, dan memasukkan ia akan tiap-tiap. Wa amkanahu ayyakhruja, dan memungkinkan akannya seorang oleh bawa keluar ya dari kamar mandi tadi. Faraja, keluar ya. Kalau mungkin keluar, keluar. Wa amma idza lam yastati, adapun apabila tidak mampu ya, tidak mampu keluar, dhamma ala dzalika syai' biyadih. Ini saya apa namanya? Dhamma. Menempelkan ya atau menutup ya. Menempelkan, menggabungkan ya di atas demikian sesuatu dengan tangannya. Apa namanya? Menggenggam misalnya. Dhamma, menggenggam, merapatkan. Menggenggam ya di atas demikian sesuatu dengan tangannya. Ya, maksudnya menutup dengan tangan. Disebut dhamma. Oh, satarahu bisyai'in, atau menutup ia akan demikian dengan sesuatu yang lain. Ya. Mana contohnya? Kaidkhalihi fil jaibi, seperti memasukkannya sesuatu dalam kantongnya. Bisa dikeluarkan, nggak bisa masuk kantong juga sudah aman. Nah, itu Ustaz. Adam. Kemudian al-julusu, julus. Ya, julus, duduk.
kata hajat sambil duduk. Mana duduk di sini? Jongkok barangkali maksudnya di sini kalau kita lihat ke depan. Bukan duduk menempel. Allah yatakallama yang kedelapan, Allah yatakallama bahwa tidak berbicara ia, tidak berbicara di dalam kakus. Tidak berbicara hala khurujil khariji. Ketika keluarnya yang keluar, ketika sedang keluar najis tidak berbicara. Tidak berbicara bizikrin au ghairih dengan zikir atau lainnya zikir. Wa amma fi ghairi halatil khuruji, adapun pada selain keadaan keluar tapi dia di dalam kakus, fala yukrahul kalamu, maka tidak dimakruhkan akan berbicara illa kecuali kalamnya baru makruh bizikrin, zikir au nahwihi atau seumpamanya zikir. Ya. Kalam seumpama zikir berarti kalam-kalam yang tentang ilmu mungkin. Ya, pengetahuan kan. Tapi kalau omong biasa mungkin ada yang ngobrol. Kan ada sekarang kayak di masjid misalkan. Apa namanya? Tempat buang air kecil kadang berdekatan kan. Memang sebelah rame kan. Suka orang ngobrol sambil buang air. Kalau sedang keluar najis berarti makruh. Kalau nggak sedang keluar najis, alhamdulillah nggak makruh. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu Ustaz. Kemudian yang kesembilan, Allah yang dura ila sama'i, bahwa tidak melihat ia ke langit. Nah, memandang ke langit sambil menghayal. Au ila farjihi, atau tidak melihat ia kepada kemaluannya. Au ila ma yakhruju minhu, atau kepada sesuatu yang keluar yang sesuatu darinya seseorang, kepada najis. Walakin yang duru amamahu, tetapi melihat ia ke depan. Tadi kata beliau nomor 7 kan duduk di sini. Jadi mudah-mudahan yang ke-10 ini jadi penafsiran terhadap julus ini. Yang ke-10 al-i'timadu ala rijlihil yusra. Bertumpu kepada kakinya yang kiri. Jadi beban badan bertumpu kepada kaki kiri. I'timad. Al-i'timadu bertumpu ala rijlihil yusra, kepada kakinya yang kiri, wa takunul yumna mansubatan. Dan adalah kaki kanan itu ditegakkan. Kemudian yang ke-11, Allah ya bersuka, bahwa tidak meludah ya. Tidak meludah. Tidak meludah. Mudah-mudahan tidak meludah ini ketika sedang keluar najis ke sana. Kalau enggak sedang keluar najis ya enggak apa-apa meludah. Tapi di sini beliau enggak mengkaitkan. Allah yang basa biadih, dan bahwa tidak main-main ya dengan tangannya. Nah, di kampung biasa karena rakus dari tanah, coret-coret tanah, menggambar segala macam kan, sambil buang hajat. Allah yang basa biadih. Tidak main-main ya dengan tangannya. Yang ke-13, Allah yarfa'at sabahu, bahwa tidak mengangkat ia akan bajunya hatta yadnua minal ardi, hingga mendekat ia dari bumi. Ya, tidak mengangkat ia akan pakaiannya hingga mendekat ia dari bumi syai'an fa syai'an. Dalam keadaan sedikit maka sedikit. Maknanya mengangkat pakaian ketika sudah dekat di bumi, baru diangkat sedikit demi sedikit. Jangan duluan. Ya, belum sampai ke tempat, misalkan di lapangan ya, atau di sahara, udah menarik kain, terbuka aurat. Tidak mengangkat ia akan pakaiannya hingga mendekat ia dari bumi. Seolah-olah ketika dia sudah mendekat, baru menarik pakaian sedikit demi sedikit. Yang ke-14, ayus bila sobahu, menurunkan ia, bahwa menurunkan ia akan pakaiannya inda faraghihi, ketika selesainya. Syai'an fa syai'an, dalam keadaan sedikit demi sedikit, qablan tisabi, sebelum tegaknya. Sebelum berdiri tegak, nah, pakaian sudah diangkat sedikit demi sedikit supaya auratnya enggak kelihatan.
Yang ke-15, ayastabri'a bahwa mengistibra' ya. Apa makna istibra'? Ya ta'akkada min khuruji baqiyatil bauli. Memastikan ya, menguatkan ya, memastikan ya, min khuruji dari keluar ketinggalan kencing al maujudi yang ada ianya baul fi qasabatiz zakar dalam batang kemaluan. Harus dipastikan sisa-sisa kencing keluar semuanya. Jangan sampai sedang sujud rukuk nanti kayak keluar sesuatu. Mengistibra ya ta'akada memastikan ya, menguatkan ya dari keluar sisa kencing al maujudi yang ada di kasbati zakar di batang kemaluan. Walahu indatu kaifiyatin dan baginya istibra itu ada beberapa cara. Minha diantaranya kaifiyah ayyastabri'a mengistibra ya bitanah nuh dengan tanah nuhi dengan berdehem ya. Berdehem. Masya Allah. Berdehem. Kemudian yang kedua biimrari isbi'il yadil yusra dengan melalukan jari tangan kiri. Jari tangan kiri as-sabbabah, as-sabbabati maksudnya telunjuknya tahtal qadib, di bawah qadib. Qadib batang kemaluannya. Dengan melalukan jari tangan kiri yaitu as-sabbabah, telunjuk maksudnya tahtal qadib di bawah qadibnya. Panjang Ustaz. Yang ketiga bin natsri salasan. Dengan menasarkan 3 kali. Apa maksud natri? Bi ayyuharrika zakarah. Dengan menggerakkan ia akan zakarnya. Masya Allah. Ditampar kiri kanan kalau kata penceramah Ustaz. Itu. Satu. Wal mar'atu tastabri'u bi wad'i asabi'iha ala mantiqatil anati. Adapun perempuan itu mengistibra'ya dengan cara meletakkan jari jemarinya ala mantiqatil anah di lokasi tumbuhnya anak. Ya, di bagian tumbuhnya anak ditekan di situ. Begitu Ustaz. Ya, kembali ke Ustaz. Oh, saya ada dikit lagi. Satu lagi. 16. Ayat dia bidu'ail khuruji bahwa mendatangkannya dengan doa keluar. Doa keluar ini berarti sesudah dia berada di luar. Luar kamar mandi, luar kakus kah? Atau kalau di lapangan kan dianjurkan membuat garis. Garis. Ya, berarti sesudah kita di luar garis. Bahwa dan dianya doa yang dimaksud ghufranak. Ghufranak. Akan ampunanmu ya Allah. Aku mengharapkan akan keampunanmu. Ghufranak. Akan keampunanmu ya Allah. Salasan. Yaqulu salasan. Mengatakan ya. Atau yaquluha salasan. Mengatakan ya akan ini. Yaquluhu akannya doa 3 kali. Ghufranaka. Ghufranak. Ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba anni. Segala puji itu bagi Allah yang telah menghilangkan ya dariku al-aza akan kotoran. Atau penderitaan ya. Aza kotoran bisa. Penderitaan bisa. Wa'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan ya akan aku. 2. Akhrajahu Ibnu Majahin. Nah, mengeluarkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah. Dan lainnya Ibnu Majah. Kemudian tambah lagi. Alhamdulillahilladzi azaqani lazzatah. Segala puji bagi Allah yang telah merasai ianya Allah kepadaku akan lazatnya. Ini lazatnya kembali ke mana Ustaz? Saya cari-cari di syarah kita lain saya lihat nggak ada penjelasan tentang kembalinya tomer. Boleh nggak kita duga-duga Ustaz? Segala puji itu bagi Allah, Allah yang telah memberi rasa ianya Allah kepadaku lezatnya. Lezatnya apa? Apa lezatnya makanan yang masuk ke perut kah? Atau lezat keluar kotoran? Wa abqa fiyya quwwatah. Kelihatannya makanan Ustaz nih. Segala puji bagi Allah yang telah memberi rasa ianya Allah kepadaku lezatnya makanan. Wa abqa fiyya quwwatah. Menetapkan ianya Allah dalam diriku akan kekuatannya makanan. Manfaatnya maksudnya. Wa adhaba anni adzah dan menghilangkan ya Allah dariku akan deritanya makanan. Derita yang disebabkan oleh makanan itulah kotoran tadi. 3. Akhrajahu Ibnu Sunni
dan At-Tabarani. Nah itu Ustaz, kembali ke Ustaz. Nah, ada yang perlu mungkin Ustaz mau menambahkan, silakan. Ustaz tanya Ustaz, itu Ya, bila waktu keluar tu tak boleh bercakap lah. bagaimana Ustaz? Waktu keluar najis tak boleh bercakap lah. Ya, makruh bercakap. Dengan Tak, selain zikir, kalau dengan kalau sedang keluar najis, makruh ngomong, baik zikir atau ngomong. bukan. Kalau tidak sedang keluar najis, tapi kita masih di kakus, itu zikir doang yang makruh. Kalau bukan zikir, kalam biasa, nggak makruh. Tuh kan? Jadi kalau macam najis tu dah keluar Ustaz, masih Ya, ada dalam situ macam mana? kita masih di kakus kan? Najis sudah Masih keluar aku, kan? najis dah keluar tapi masih najis kat situ lah. Nggak makruh kalau kalam biasa, bukan Nah, zikir. biasa sama juga. Ah, kalau zikir baru makruh kan? Zikir di tempat najis, makruh. Ini ketika keluarnya yang keluar najis baik dengan zikir atau bukan zikir, makruh kalau najis sedang keluar. Tapi kalau bukan dalam keadaan keluar najis, nggak makruh berbicara kecuali zikir atau kalam-kalam yang seperti zikir. Kalam mulia, kalam yang tentang pengetahuan bisa jadi. Jadi kalau baru keluar dia bercakap tak ada makruh lah. Ya, Yang cakap biasa lah. ya. Ada yang manggil, nyaut, ya kan? Nah, itu Nah, nggak makruh. Hmm. Orang-orang di luar negeri malah dalam kamar mandi kita lihat, kalau kita lihat San, bikin pustaka gitu San, ada baca buku sambil buang aja. Ini mungkin makruh ini. Walaupun nggak ada suara kelihatannya membaca. Tapi nggak dijelaskan Ustaz. Kalau kita lihat nih, ada yang bertanya, boleh nggak membaca di kamar mandi? Baca buku cerita Ustaz. Ya, bukan tempat belajar intinya kan. Dalam kitab-kitab sering kita temukan dalam kitab-kitab tasawuf. Di kamar mandi banyak jinnya, banyak setannya. Jangan merancang sesuatu di sana. Jangan merancang bisnis, ya kan? Ini ada program nih mau dagang itu di kamar mandi. Itu ide yang muncul katanya kurang bagus. Nah, biasanya dalam kitab-kitab akhlak ada penjelasan. Nggak tahu, saya dulu baca apa dalam kitab Nasaihul Ibad, apa Nasaihud Diniyah, apa Risalatul Mu'awanah, lupa. Nah, itu. Biasa. Nah, itu tadi berarti di tempat khusus, tempat khusus. Itu adabnya seperti itu. Kalau bukan di tempat khusus, di tempat terbuka, tambah lagi adabnya. Adabu qadha'il hajati fis sahra'i. Ini adalah beberapa adab qadha hajat di sahra. Sahra maknanya nggak harus gurun pasir di sini ya. Sahra di sini maknanya tempat terbuka, bukan tempat khusus. Wa fis sahra'i tuzadu hadhil adabu, dan di sahra ketika qadha hajat di sahra tuzadu hadhil adabu, ditambahkan akan ini adab lagi. 4. Wa makna sahra'i huna, adapun makna sahra di sini yakni al makanu ghairul muaddi, tempat yang tidak disiapkan li qadha'il hajah, untuk qadha hajat, ka ardin khaliyah, seperti tanah yang kosong misalkan. Ya, hutan lah, tanah kosong. Kalau memang udah jadi tempat khusus dianggap ada, nih enggak tempat khusus. Tuzadu ditambahkan akan beberapa ini ada. 5 tadi anjurannya buat garis nih. Wa yuhaddadu lahu khattan, dan dibatasi untuknya qadha hajat tadi, khattan akan garis. Nah, atau wa yuhaddidu kita baca, membatasi ia baginya tempat qadha hajatnya, khattan akan garis, digaris lah. Kayak sutrah sholat ya, kalau nggak ada apa-apa yang lain garis saja. Ini juga sama. Wayati bisunanillati marat, dan mendatangkan ia dengan sunnah-sunnah yang telah lalu ya. Apa sunnah yang telah lalu? Min taqdimil yusra, mendahulukan kiri. Baru jelas kita mendahulukan kiri, berarti caranya buat garis dulu kan. Yang di dalam garis berarti dianggap tempat, yang di luar garis luar. Nah, ketika masuk dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan tadi, wal ityani bid du'ai, dan dengan mendatangkan dengan doa, dukhulan wa ghaira dzalik, ketika masuk.
Dukhulan nisbah masuk. Ketika masuk wa ghairi dzalik dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ayyastatira wujuban, bahwa menutup diri ia nisbah wajib. Wajib menutup diri kah? Jangan terlihat orang. Nah, kapan wajib menutup diri? Ayyastatira, bahwa menutup diri ia wujuban nisbah wajib idza istaqbala al-qiblat, apabila menghadap ia ke kiblat. Karena menghadap kiblat haram ketika buang hajat. Nah, makanya wajib tutup. Ketika kita menutup diri, kita pagari ukuran 2/3 meter. Atau gimana kemarin itu? Selusai zira, kan? 2/3. Nah, itu jadi enggak haram lagi menghadap kiblat. Menutup diri ia nisbah wajib idza istaqbala al-qiblah, apabila menghadap ia akan kiblat. Apabila ia menghadap kiblat. Wa kadzalika, demikian juga wajib tutup, yajibu, demikian juga wajib tutup, wajib ianya menutup idza kana bi hadrati man yahrumu nadruhu ilaih. Apabila ada ianya mengqadha hajat bi hadrati man, di depan orang, yahrumu nadruhu, yang haramlah oleh lihatnya orang kepadanya. Di depan orang lain, kencing di dekat orang lain, dekat teman. Wajib juga menutup diri. Ayyastatira, bahwa menutup diri ia nisbah wajib idza qiblata, bila menghadap ia akan kiblat. Fa illam yastaqbilha, maka apabila tidak menghadap ia akannya kiblat, fasutratu sunnatun, maka sutrah itu sunnah. Menutup itu sunnah. Kalau enggak menghadap kiblat, sunnah menutup dengan ketentuan enggak ada orang yang melihatnya. Seperti di gurun sendiri, atau di hutan. Berarti ini ayyastatira menutup diri atau menggunakan sutrah juga. Lebih bagus kita maknain kelihatannya ayyastatira, bahwa menggunakan sutrah ya wajib. Wajib pakai sutrah. Makna sutrah yaitu tabir yang ada di sekeliling dia, kan. Ukuran ketika dia jongkok berarti nggak kelihatan auratnya. Nah ini. Soalnya di bawah ada dhabit nih. Dhabitu sutrati shahihah. Bermula dhabit atau ketentuan sutrah yang benar itu alla yab'uda. Alla yab'uda. Atau yab'ada, boleh dua. Bahwa tidak jauh ia dari sutrah, tidak menjauh ianya seseorang si qadha hajat dari sutrah salah satu adru'en, akan 3 hasta. Jangan lebih sutrah itu dari dia, dari badan dia, jangan lebih dari 3 hasta. 3 hasta, 1 hasta 50 cm, 1,5 meter. Tidak menjauh ia dari sutrah, katakanlah dari dinding pagar yang ia buat, akan 3 dhira. Apa itu 3 dhira? Mitran wa nisfan, ya. Mudah-mudahan nih pakai alif ini, tapi ini ketinggalan nih. Ya, mitran wa nisfan, 1,5 dan 1,5 meter, ya. 1,5 meter. Takriban lebih kurang. Nisbah lebih kurang tamnya. Kalau lebih dari 1,5 meter dari badan kita, itu jadi haram juga menghadap kiblat. Nah, itu. Wala yang kusur tifa'uha, dan tidak kuranglah oleh tingginya sutrah tadi, an sulusai zira'en, dari 2/3 hasta. 2/3 hasta berarti sulusi metren takriban, 1/3 meter. Mestinya nggak nyampe 1/3 meter, Ustaz. Nggak nyampe. Kalau 1 zira tadi, 3 zira 1,5 meter. 3 zira 1,5 meter. Jadi kalau 2/3 1 meter berarti
Benar nggak Ustaz? Tadi di atas tidak menjauh ia dari sutra 3 dira. Berapa 3 dira? Semeter setengah. Berarti 1 dira setengah meter. Dia semeter setengah kan? Sekarang tidak kuranglah oleh tingginya sutra dari 2/3 dira. Selesai 2/3. 2/3 dira. Kalau 1 dira setengah meter, 2/3, katakanlah setengah meter, kita lengkapi 60 cm kan? 60 cm 1 dira. Mestinya 1 dira 50 cm. Ini kita tambah lagi 60 cm. 2/3 masih 40 cm. 40 cm. Benar Ustaz? Benar nggak 1/3 meter Ustaz? Ya. Ya Tengku. Gimana cara menghitung biar pas matematikanya Ustaz? Nih, matematika saya kurang benar. 3 dira. 3 dira, 1 dira 50 cm. 50 bagi 3. Berapa Ustaz 50 bagi 3? 15 lebih ya? 15 lebih. 30. Ya benar berarti. 2/3 dira sekitar 1/3 meter. Semeter 100 cm. Bagi 3. Ya 30-an lah, 33. 32, Ustaz. 32. Bisa lah, 1/3 meter kata beliau kan. Nah itu. Matematikanya kurang Ustaz, makanya ngaji bab faraid susah. Apalagi pakai super Ustaz. Itu pentingnya sekolah. Yang kedua ayat bu'uda, menjauh ia. Menjauh ya, ini menjauh dari manusia berarti. Bihaisu la yusma'u lahu sautun, dengan sekira tidak didengarkan baginya seseorang akan baginya orang yang kata hajat akan suaranya, suara najisnya, suara kentut segala macam. Wala yushammu minhu raihatun, dan tidak tercium atau tidak dicium darinya seseorang akan bau, menjauh. Ada. Walaupun buang hajat dekat orang nggak apa-apa kan, yang penting tertutup. Kemudian yang ketiga, alla yabula fi ma'in rakidin, bahwa tidak kencing ia di air yang tenang. Ini kalau kencing aja tidak, apalagi gaib kan? Bahwa tidak kencing ia fi ma'in rakidin, di air yang tenang, air yang tidak mengalir. Idza lam yustabhar, apabila tidak melaut ia, tidak banyak banget ianya air yang tenang. Kalau danau banyak banget itu melaut namanya, nggak apa-apa. Linnahi anhu, kenapa? Karena ada larangan darinya kencing di air yang tenang. Ya. Al-ma'ul mustabharu alladzi idza hurrika tarafuhu lam yataharak taraful akharu. Adapun air yang mustabhar yang banyak yang melaut, itulah air-air idza hurrika, apabila digerakkan akan ujungnya, akan tepinya, kita pukulin tepi danaunya, lam yataharak taraful akharu, tidak bergerak oleh tepiannya yang lain. Nah, itu udah dianggap banyak. Ini udah enggak makruh. Kemudian yang keempat, alla yabula fi ma'in qalilin jarin. Bukan jarin, enggak bertasydid Ustaz. Jarin ya. Jarin, jara yajri. Rama yarmi, ramen, jarin. Alla yabula fi ma'in qalilin jarin, tidak kencing ya pada air yang sedikit, air yang mengalir. Jarin na'an ma'in, air yang sedikit, air yang mengalir. Nah itu Ustaz, ada banyak ada Ustaz. Yang kelima, kayak seperti matan takrib Ustaz, mirip-mirip ya. Cuma di sini penomorannya lebih rapi lah, karena kitab sekarang. Alla yabula fi tariqin masluk, bahwa tidak buang air ya di jalan yang dilewati, di jalan yang
dilewati. Jalan lewat orang. Wa alla yabula fi mahabbir rih, bahwa tidak buang air ya, tidak kencing ya di tempat bertiupnya angin. Nah, tujuannya supaya enggak terkotori dengan kencingnya ya. Likai la ya'uda ilaihi rasyashu, agar tidak kembali kepada seseorang oleh rasyash, percikan. Percikan baulnya. Alla yabula fi suqbin, tidak kencing ya di dalam suqbin, lubang. Suqbin lubang yang mendalam ke dalam. Lubangnya ke dalam. Wala sarobin. Sarobin lubang tapi memanjang ke samping. Kayak saluran. Sarob namanya. As-suqbu asyakul mustadirun nazilu. Suqbu itu syakku, belahan. Belahan atau lubang, mustadir. Lubang bulat. An-nazilu yang menurun ia. Ini dalam ke dalam. Kayak sumur namanya sakbu atau suqbu. As-sarabu syakul mustatil. Adapun sarab itu syakul mustatil. Apa namanya? Lubang yang memanjang. Satu. Wal juhru mislus saqbi. Juhru dabbin kharibin. Kan juhru. Ini biasanya juhru disebut lubang hewan. Tempat tinggal hewan. Juhru biasanya. Sama dengan saqbu. Kenapa? Kenapa jangan buang air di situ dalam lubang-lubang semut, dalam macam lubang tikus? Ya, ini alasannya, ternyata alasannya masuk akal, Ustaz. Apa alasannya? Li'annahu qad yakunu fihi ma hayawanun dha'ifun. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an kadang-kadang adalah di dalam keduanya, suqbu dan sarab tadi, lubang tadi, hayawanun dha'ifun. Hewan yang lemah, fayata'azza, maka tersakiti hanya hewan. Ya, tiba-tiba banjir kan, ada semut di dalam, banjir dia. Aw hayawanun qawiyun, atau di dalamnya ada hewan yang kuat, fayu'dhihi. Maka menyakiti hanya hewan yang kuat akan seseorang tadi. Ada ular di sana dipatuk. Kemudian yang ke-8, alla yabula fi mutahaddasin nas, bahwa tidak kencing ia di tempat berbicaranya manusia. Gubuk orang lain ya, nggak harus gubuk lah. Kadang orang suka mampir di situ, mungkin ada pohon rindang berbicara. Fi mutahaddasin nas, di tempat berbicaranya manusia. Sawaun akana dhillan, sama saja apakah ada ianya tempat berbicara itu dhillan, naungan saifan di musim panas, au syamsan, atau itu matahari syitaan di musim dingin. Sama saja apakah ada ya tempat berbicara itu bentuknya naungan di musim panas. Di musim panas orang suka cari naungan. Atau syamsan. Di tempat, sama saja ada ianya tempat itu matahari. Berarti tempat datangnya sinar matahari. Syitaan di musim dingin ya. Musim dingin orang cari sinar matahari untuk menghangatkan diri. Masya Allah. Kemudian alla yabula tahta syajaratin musmiratin, dan bahwa tidak buang air ya, tidak kencing ya di sini. Kalau kencing saja tidak, ini berak aulawi. Tidak kencing ya tahta syajaratin musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Ini baik sedang berbuah atau ketika tidak sedang berbuah. Yang penting pohon itu berbuah. Enggak buang air di situ. Waqat, tapi dengan syarat nih, semacam syarat kait. Waqat ghalaba 'ala dhannihi alla yuzala binahwi matarin aw sailin. Padahal sungguh kuat di atas prasangkanya oleh bahwa tidak dihilangkan akan dianya kotoran tadi dengan seumpama hujan atau air sailin, air banjir atau air bah. Mananya di dalam buang hajat di bawah pohon yang berbuah, baik sedang berbuah atau tidak, kalau dia memperkirakan nggak bakal hilang itu di bawah air hujan ya.
Tapi kalau suka hujan, kemudian kotorannya hilang, nggak apa-apa. Untuk menghindari dari orang nanti nggak suka ke buah tersebut. Nggak mau makan ya, karena di bawahnya ada kotoran. Ini kita hidup di kampung nih, masih berlaku ini. Kalau di kota udah nggak ada lagi begini. Nggak ada pohon. Kemudian Allah yastaqbila syamsa, dan bahwa tidak menghadap ia akan matahari walal qamara, dan akan bulan nadban nisbah sunnah ya. Nah, tidak menghadap ia akan matahari dan tidak pula akan bulan nisbah sunnah. Ya. Kecuali menurut Imam Nawawi. Enggak apa-apa, menghadap enggak menghadap sama saja. Wala yukrahu istidbaruhuma, dan tidak dimakruhkan akan membelakang keduanya. Ini juga ada khilaf dalam memaknai kalau kita lihat dalam Hasyiah Bajuri. Menghadap, yang disebut menghadap katanya dengan kubul. Salah satu pendapat menghadap matahari, yang disebut menghadap itu dengan kubul. Yang disebut membelakang nanti dengan dubur. Nah, tapi ada juga ulama yang memaknai makna menghadap. Ya, dia artinya mukanya ke arah kiblat atau ke arah matahari. Itu menghadap namanya. Walaupun dia sedang buang air besar, keluar najis dari belakang. Tapi mukanya ke kiblat atau mukanya ke matahari, itu disebut menghadap. Ada ulama yang begitu nggak disebut menghadap. Nah, yang disebut menghadap yang terlarang ketika dia najisnya ke arah kiblat. Berarti ketika kencing memang dia menghadap kiblat atau menghadap matahari, itu disebut istiqbal. Tapi ketika dia kencing, punggungnya ke matahari katakanlah atau ke kiblat, itu nggak disebut istiqbal. Nggak disebut istidbar juga. Jadi nanti bisa dilihat di Hasyiah Bajuri kan. Tapi yang diambil katanya, yang kuat, ya umum lah. Maknanya, mukanya, baik dia sedang buang air kecil atau air besar, najis keluar bebas di depan atau di belakang, yang penting dadanya dilihat ke arah mana, itulah yang disebut menghadap kiblat. Kalau punggungnya ke kiblat itu disebut istidbar. Tidak menghadap ia akan matahari dan tidak pula akan bulan nisbah sunnah wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan akan membelakang kedua. Di sini kita ambil penjelasan yang umum, berarti punggungnya ke arah matahari dan bulan nggak apa-apa. Bagaimana Ustadz Ammar? Benar begitu Ustadz Ammar? InsyaAllah Tengku. Apa kalau salah kita ulang lagi, Ustaz, gampang ya. Kita belajar nih. Coba ini karena ada harokatnya, jadi saya nggak minta dibacain ya. Semua beliau udah mentafid nih. Langsung aja kita maknain. Yang ke-11, Allah yabula fi makan dan sulbin. Tidak kencing ya pada tempat yang keras. Mental nanti ya. Mental kotorannya. Nah, kencingnya. Likai la ya'uda ilaihi rasyashu, agar tidak kembali kepadanya seseorang oleh percikan. Percikan najis. Allah yastanjia bil ma'i fil mawdi'il ladzi qadha hajatahu fi, bahwa tidak beristinja ya dengan air pada tempat-tempat yang menunaikan ia akan hajatnya padanya tempat. Nah, ini kalau kakus model zaman dulu ya. Ya, kakus model zaman dulu kotoran numpuk di situ. Kalau disiram pakai air kemungkinan besar akan mempercikkan ke badan dia. Beda dengan kakus zaman sekarang, memang harus pakai air di tempatnya. Masa istinja di tempat lain kan? Tidak istinja ya dengan air pada tempat-tempat yang mengqadha ia akan hajatnya padanya tempat. Ini kalau kita lihat dari alasannya, mafhumnya seperti itu. Kalau dengan batu nggak apa-apa kan, maknanya nggak memercikkan. Nah, ini khawatir air kena kotoran, nanti ada yang kembali ke dia. 13, Allah yastaqbilal qiblata, bahwa tidak menghadap ia akan kiblat, wala yastadbiraha, dan tidak membelakangi ia akan kiblat, nisbah wajib. Wajib tidak boleh menghadap kiblat, membelakang kiblat, idza lam yaj'al lahu sutrah, bila tidak menjadikan ia untuk dirinya akan sutrah tadi, sutratan sahihah,
akan sutrah yang benar. Yang ukuran tingginya 2/3 zira, jauh dari dia sekitar 3 zira tadi. Kama qala sahibu safwati Zuba, sebagaimana berkata oleh pemilik Safwah Zuba. Wan nadbu fil bina'ila mustaqbila aw mudbiran wa harramuhu fil fala. Bermula sunnah pada bangunan itu tidak menghadap. Atau tidak membelakang. Bermula sunnah pada bangunan itu la mustaqbilan. La mustaqbilan. Tidak, ini kita takdir ya. Tidak mengqadai akan hajat dalam keadaan menghadap kiblat atau mustabiran atau dalam keadaan membelakang. Dalam bangunan ya, tapi nggak makruh juga kan. Tapi lebih baik kalau bisa nggak menghadap kiblat, nggak membelakang kiblat. Kalau dalam bangunan. Waharramuhu fil falati. Mengharamkan oleh mereka akan istiqbal atau istidbar kiblah dalam falat. Falat ini ruang terbuka. Atau dalam bangunan, tapi bangunannya luas, bukan bangunan yang disiapkan untuk qada hajat. Nah, gedung misalkan ya. Atau dalam pabrik. Sama seperti lapangan itu. Kembali ke Ustaz. Masya Allah Ustaz. Gantian Ustaz, kita baca yang panjang Ustaz. Gantian. Silakan Ustaz. Izin Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli. Ta'riful ghusli lughatan sailanu. Wa syar'an ta'mimu jami'il badani bil ma'i bi niyatin makhsusatin. Al-farqu bainal ghusli wal ghusli wal ghisli. Al-ghuslu bid-dhammi ta'mimu jami'il badani bil ma'. Al-ghuslu بفتح اسم لغسل بعض الأعضاء. الغسل بالكسر اسم لما يضاف إلى الماء من صابون أو غيره. أحكام الغسل 5. أول واجب إذا نظر الغسل المسنون وفي حالة ست منها خروج مني والثاني مندوب كغسل الجمعة والعيدين. الثالث مباح إذا كان لتبرد أو تنظف بدون نية صالحة. الرابع مكروه الغسل بالانغماس للصائم. الخامس حرام مع الصحة إذا كان بماء مغصوب مع عدم الصحة إذا كانت حائضا بنية التعبد. Siap, Ustaz. Nah, babul ghusli ini masuk bab baru. Nah, babul ghusli ini bab mandi, ta'riful ghusli lughatan. Bermula definisi mandi secara bahasa sayalanu. Sayalanu kita baca, fa'alanu. Sayalanu itu mengalirkan air. Mandi itu mengalirkan air. PL yang maknanya ada bergoncang, ittirab, mengalir, itu masdarnya fa'alan. Sala yasilu sayalan, jara yajri jarayan. Nah, jarayan. Dan PL yang lain. Dara yaduru, dawaran. Dawaran. Wa syar'an, dan mandi pada syara itu ta'mimu jami'il badani, meratakan seluruh badan bil ma'i, dengan air. Dengan apa diratakan? Dengan air. Biniyatin maksusah, dengan niat yang dikhususkan. Ada niatnya. Ya, baru disebut mandi dalam syara itu, air rata seluruh badan dan plus niat. Harus ada niat. Al-farqu bermula perbedaan, atau hadzal farqu ini adalah perbedaan bainal ghusli, antara lafaz ghusli dengan dhammah ghin, wal ghasli fathah ghin, wal ghisli dan kasrah ghin. Ini menurut ala hasabil masyhuri indal fuqaha. Ini menurut yang masyhur menurut fuqaha. Bisa saja pada hakikatnya sama, bisa kan? Tapi menurut ibarat fuqaha biasanya membedakan. Ghuslu biasanya mandi kan? Kalau mencuci ya ghaslu. Ya.
Al-ghuslu bid-dhammi, ghuslu dengan dhammah ghin, ta'mimu jami'il badan bil ma'i, meratakan seluruh badan dengan air. Basah seluruh badan baru disebut ghuslu. Kalau sebahagian badan, ghaslu biasanya. Al-ghaslu bil fathi ismun, nama li ghasli ba'dil a'dha'i, nama bagi mencuci sebahagian anggota. Maknanya enggak basah seluruh badan, namanya ghaslu. Nah. Al-ghuslu bil kasri ismun lima yudhafu. Itu nama bagi sesuatu yudhafu yang ditambahkan akan sesuatu ilal ma'i kepada air. Nah, ghuslu ini nama bagi benda yang dicampurkan kepada air. Kayak sadar dalam mandi jenazah disebut ghislun, daun sadar. Apa ma itu min sabunen, dari sabun, wa ghairihi au ghairihi, lainnya sabun, sampo, daun sadar. Ahkamul ghusli khamsatun. Adapun hukum-hukum mandi itu 5. Masya Allah, mandi ada hukumnya. Semua pekerjaan mukallaf itu ada hukumnya. Yang pertama wajib. Wajib mandi idza nazaral ghuslal masnuna, bila menazarkan ia akan mandi yang disunnahkan. Ya. Lillahi alayya, untukku wajib, untuk Allah wajib kepadaku untuk mandi Jumat. Ya, jadi wajib nazar. Wa fi halatin sittin. Nah, wa fi halatin sittin kita naat. Dan wajib lagi mandi pada keadaan yang 6, Minha di antaranya 6 itu khurujul mani, keluar mani. Yang lain nggak disebutkan, Ustaz. Saya juga nggak paham, Ustaz. Pada keadaan 6, ada 6 keadaan yang mewajib mandi, di antaranya keluar mani. Yang lain nggak disebutkan, Ustaz. Ada yang tahu, Ustaz? Di mana kita lihat nih? Ya, nggak ada ta'liq. Ya, itu. Bagaimana Tengku? Ini wa fi halatin sittin ya. Dan pada keadaan yang 6, seolah-olah kan ada 6 tempat yang wajib mandi. Iya, iya Tengku. Di antaranya 6 itu keluar mani. 5 lagi apa, Ustaz? Haid istihadah. Iltiqa'u hasyafat. Iltiqa'u hasyafat. Ya. Ya, Dalam sakinah ada sebut Tengku. disebut itu detailnya penting juga, Ustaz. Baru kita terbayang, Ustaz. Ya. Nanti penyebab wajib mandi di sana berarti kita lihat di mujibul ghusli ya. Yang mewajibkan mandi berarti benar jadi ingat, Ustaz. Khurujul mani berarti berhenti haid, nifas, istihadah, wiladah, maun, Ustaz. Nah, Iya betul. Itu nah. Ya. Jadi enggak disebut, jadi enggak terbayang, Ustaz. Itu. Masya Allah. Ya. Jadi keren juga kitab Safinah, Ustaz. Cocok itu karena detail dia ya. Apalagi syarahnya detail. Semua ada rukunnya, Ustaz, ya kan? Baca Fatihah ada rukun, baca takbir ada rukun, Masya Allah, ya kan? Atau ada syarat lah. Syarat baru sah takbir 15 misalkan. Jadi tambah pusing kita dengarnya, Ustaz, banyak banget syaratnya. Kalau di total, Masya Allah. Kalau dibikin tasjir, jadi benar-benar kayak pohon rindang, banyak cabangnya. Yang kedua, mandubun. Nah, hukum mandi yang kedua yaitu sunnah. Kaguslil Jum'ati, seperti mandi Jumat, wal Aidaini, mandi 2 hari raya. Jadi, kaf tamsil, banyak contoh. Mandi untuk istisqa, ya. Mandi untuk menghadiri majelis ta'lim, dan lain-lain. Kemudian mubahun, hukum mandi yang ketiga mubah. Artinya nggak ada pahalanya nih. Idza kana litabarudi, bila ada ianya mandi itu litabarudi, untuk mendinginkan badan. Awit tanadzufi, atau untuk membersihkan badan. Biduni niyatin soleh, tanpa niat yang soleh. Kalau kita tambahkan niat yang soleh, jadi berpahala kah? Mandi bersih agar ya teman-teman kita senang ketika kita hadir majelis. Nah, itu jadi dapat pahala.
Kemudian makruhun. Nah, al-ghuslu bil inghimas. Mandi dengan cara menyelam li shaimi bagi orang yang puasa. Makruh di sini Ustaz. Di kitab lain sebagian kita ketemu nggak makruh. Al-ghuslu mandi bil inghimasi dengan menyelam li shaimi bagi orang yang puasa. Walau kan al-ghuslu wajiban, sekalipun adalah mandi itu wajib. Makruh, khawatir batal puasa. Tapi dalilnya ini istimbat nih, ya kan? Nggak ada hadis khusus yang menyatakan janganlah kamu mandi dalam keadaan menyelam misalkan. Nggak ada. Artinya menyelam nggak membatalkan puasa. Kalau kita baca dalam kitab puasa. Dan air katanya nggak mungkin masuk ke dalam badan. Dia soalnya gimana ya? Ya itulah vakum ya kan? Pokoknya katupnya itu mantap. Orang walaupun buang angin dalam air tetap nggak akan masuk air ke badan. Kemudian haramun ma'asihah. Haram bersama sahih. Sah mandinya, tapi haram. Idza kana bima'in maghsubin, bila ada ianya mandi itu dengan air yang dirampas. Ya, haram Ustaz. Atau dengan air wakaf. Sah nggak mandi dengan air wakaf? Ya, di wakaf untuk wudu. Kita mandi. Ya, kelihatannya sah tapi haram Ustaz. Ma'adami sihah, haram bersama tidak sah. Idza kanat haidhan, bila ada ianya seorang perempuan itu yang sedang haid. Biniyati ta'budi, mandi dengan niat ibadah. Ya, artinya itu dianggap tala'um kan? Ibadah fasih. Orang haid itu baru sah mandinya ketika haidnya udah ingkito, udah berakhir baru mandi. Ini masih 2 hari lagi dia udah mandi, niat mandi wajib. Nah, itu nggak sah, nggak disebut mandi maknanya. Nggak disebut mandi. Illa mas tusniya min ghasli nusukin wa aidin wa ghairihima. Kecuali mama yang dikecualikan ya dari mandi nusuk, mandi ibadah haji. Di beberapa tempat atau mandi hari raya. Dia mau ke masjid kan. Jadi perempuan haid pun sunnah juga ke musalla, bukan ke masjid, ke tempat berkumpul salat id untuk dengar ceramah kan. Mandi untuk membersihkan diri. Nggak apa-apa Ustaz. Dan nggak dianggap mandi bersuci juga. Kecuali yang dikecualikan dari mandi nusuk, mandi aid, hari aid wa ghairihima dan selain keduanya. Apa contoh selain keduanya Ustaz? Kelihatan nggak contohnya? Ihram tengku biasa kan? Ihram. Nah, itu masuk dalam nusuk Ustaz. Nusuk kan? Nah, selain nusuk dan id, apa? Kita contohkan. Gelap contohnya Ustaz. Masya Allah. Berarti untuk ngaji kita ini emang kita harus ngaji kita lain dulu Ustaz, yang panjang lebar. Ini ringkas. Mudah memang ringkas. Ya, cuma kadang kita nggak ingat penjelasan panjang lebarnya, nggak ingat Ustaz. Ustaz tanya Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Itu mandi sunat tu cara dia sama dengan mandi junub Pak? Sama, meratakan air di seluruh badan Ustaz. Nah, ya, Cuma niatnya aja beda kan? Nah, Mandi Jum'ah sunnah lillahi ta'ala. Masya Allah, ini kita kerjakan semua sunnah-sunnah. Nah, lanjut Ustaz, gantian Ustaz. Silakan. saya baca Ustaz. Silakan Ustaz. Mujibatul ghusli sittatun wa hiya qismani. Ma yakhtassu bin nisa'i thalatha. Al-hayd wal nifas wal wiladah. وما يشترك فيه الرجال والنساء ثلاثة: الجماع وخروج المني والموت. تعرف موجبات الغسل: علاج الحشفة في الفرج. علاج أي إدخال حشفة رأس الذكري يسمى كمرة. وضابط الفرج كل ما يسمى فرجا
سواء كان قبلا أم دبرا من آدمي أو غيره حي أو ميت كما قال صاحب صفوة الزبد موجبه المني حين يخرج والموت والكمرة حيث تولد فرجا ولو ميتا بلا عادة والحيض والنفاس والولادة. Masya Allah. Nah, ini bab baru lagi ini. Mujibatul ghusli. Ini adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli sittatun. Adapun yang mewajibkan mandi itu ada 6. Wahya dan dianya 6 itu kismani dibagi dalam 2 kelompok. Mana 2 kelompok? Ma yahtasu bihin nisa'u, ma yahtasu bin nisa'i salah satu. Gimana cara memaknainya nih Ustaz? Ini rada yang mewajibkan mandi 6. Dianya 6 2 kelompok. Mana 2 kelompok kita pada? Ma sesuatu yang terkhusus. Enggak, ini nanti salah satu kita enggak tahu i'rab ya. Nah. Atau boleh juga salah satu jangan jadi khobar. Mana 2 kelompok? Sesuatu yang terkhusus, ianya sesuatu dengan perempuan. Apa sesuatu yang terkhusus dengan perempuan? Ada 3. Ya, cocok nggak begitu i'rabnya? Atau bermula ma yang terkhusus ianya ma dengan perempuan itu 3. Cocok juga, ma mubtada. Jadi al-awwalu. Bermula yang pertama itu ma, yang terkhusus ianya ma dengan perempuan itu ada 3. Khabar kedua. Berarti boleh kayak gini Ustaz. Wa ma yahtassu bin nisa'i wa dzalika sarasatun. Boleh aja Ustaz. Boleh, cuma sebelum kita takdirkan mahdhuf, ghairu mahdhuf kan lebih baik Ustaz kan? Itu aturan dasar. Kalau ketemu 2 i'rab, yang satu mahdhuf, yang satu enggak mahdhuf. Kalau masih ada cara enggak pakai takdir itu lebih harus kita dahulukan Ustaz. Berarti jadikan ma jadi mubtada, bermula ma yang terkhusus ianya ma dengan nisa itu 3 gitu. Iya. Nah, kalau nggak ada cara lagi baru kita takdir. Nah, itu cara. Itu apa namanya? Hilah ya. Itu solusi. Yang mana itu 3 haid itu? Ya, haid mewajibkan mandi. Cuma mandinya ketika ingkita'nya haid, ketika haid putus. Wan nifasu sama juga nifas ya. Nifas dari keluarnya mewajibkan mandi, cuma mandinya baru sah ketika sudah ingkita, sudah berakhir. Wal wiladatu dan melahirkan, ketika sudah selesai melahirkan. Kemudian ma yashtariku fihi rijal wan nisa'u salasatun, bermula ma yang bersarikat padanya ma oleh laki-laki dan perempuan itu ada 3. Al jima'u, jima. Nah, arti wajib mandi keduanya, laki-laki dan perempuan. Khurujul maniyi, keluar mani, laki-laki perempuan sama wajib mandi. Wal mautu dan mati, laki-laki mati, perempuan mati, wajib mandi. Syarhu mujibatil ghusli ini adalah penjelasan bagi yang mewajibkan mandi di atas tadi. Ya. Tadi. Bagaimana maksudnya syarah yang mewajibkan mandi Ustaz? Padahal di atas kan belum ada ilat kan? Jima'. Jima' kan ilat ini. Ya. Nah, itu biasanya kalau ibarah ini syarah ini adalah keterangan bagi yang mewajibkan mandi. Biasanya sudah disebutkan dulu kan? Haid itu apa, nifas itu apa. Tapi ini beda Ustaz ibaratnya. Walaupun kita mengerti juga. Ini adalah menjelaskan hal-hal yang mewajibkan mandi. Sedangkan di atas sudah hal yang mewajibkan mandi. Ada 6. Haid, nifas, wiladah. Kemudian jima, keluar mani, maut. Paling ilat ini kita masukkan dalam jima. Ya. 1. Ya. Ini adalah keterangan bagi yang mewajibkan mandi. 1. Ilajul hasyafah fil farji, mengilatkan hasyafah dalam farji. Apa arti ilaj? Idkhalu, memasukkan hasyafah dalam farji, wajib mandi. Al hasyafatu ra'suz zakari, hasyafah itu kepala zakar. Waktu sammal kamrota, dinamakan akan dianya hasyafah akan kamrah. Ya. Masukkan hasyafah ke dalam farji. Cuma farji itu apa? Apakah kubul? Ternyata bukan. Wadhabitul farji,
Adapun dhabit farji kullu ma yusamma farjan, setiap sesuatu yang dinamakan akan sesuatu akan farji. Yang disebut farji, ya, kalau idkhal hasyafah ke sesuatu yang disebut farji sudah wajib mandi. Sawaun akana kubulan, sama saja apakah ada ianya farji itu kubul atau duburan atau dubur, min adamiyin milik manusia atau ghairihi atau lainnya manusia. Mengilat hasyafah ke hewan misalkan, ada orang error hewan, wajib mandi. Hayyin atau maitin, min adamiyin atau ghairihi dari manusia atau lainnya manusia, min hayyin dari yang hidup atau maitin atau dari yang mati. Cuma kalau dari yang mati, mayat nggak wajib mandi ya. Yang wajib mandi orang yang hidup. Mayat wajib mandi dengan sebab matinya. Misalkan ada yang mengilaj, nggak wajib mandi lagi kan? Kama qala sahibu Safwati Zubat, sebagaimana berkata oleh sahib Safwah Zubat. Mujibuhul maniyu hina yakhruju wal mautu wal kamratu haitsu tulaju. Bermula yang mewajibkan mandi itu mani ketika keluar ia. Dan kematian. Dan kamrah. Kamrah tadi hasyafah kira-kira dimasukkan akan dianya kamrah. Farjan dimasukkan ke mana? Farjan ke dalam farji. Walau maitan, walaupun ada ianya farji itu mayat. Bila i'adah dengan tidak mengulangi. Maknanya mayat nggak perlu diulang mandikan. Kalau memang dengan sebab matinya sudah dimandikan. Wal haidu dan haid yang mewajibkan mandi. Wan nifasu nifas wal wiladatu dah melahir. Ustaz. Gimana Ustaz? Ada yang perlu kita bahas? Masya Allah. 120 halaman. Kalau itu berarti selain dari jima ndak wajib mandi, Ustaz. Wajib, ini baru salah satunya Ustaz. Ya, Gimana? misalnya pemeriksaan medis gitu, cek kehamilan kan suka di itu. Oh enggak. Kalau masuknya bukan hasyafah maksudnya kan? Iya, betul. Kalau masuknya bukan hasyafah, enggak wajib mandi. Nanti wajib mandi kalau keluar mani dengan penyebab apapun itu lain lagi kan? Kalau di sini yang masuk ke kemaluan baru wajib mandi mesti hasyafah. Kalau bukan hasyafah enggak wajib. Oh, Ya itu. Nah, itu. Cuma ada sebagian hewan katanya nggak ada hasyafah. Di mana saya baca dulu kah? Misalkan ada hewan mengilat kepada manusia kah? Tetap wajib mandi juga. Walaupun nggak ada hasyafahnya. Artinya yang masuk zakar lah. Baik milik manusia atau bukan. Ustaz, Ya, yang mengilat sama yang terilat itu sama-sama mandi kan Ustaz? ya. Sama-sama mandi. Benar. Inilah penjelasan jima berarti kan. Jadi jima akan bersyarikat laki-laki dan perempuan, dua-duanya wajib mandi. Kecuali yang diilat itu, simulat itu mayat. Ya kan? Atau hewan. Nah, itu kan dia nggak taklif kan. Ya, tapi kalau orang wajib mandi dua-duanya. Jadi kalau macam hasyafah binatang masuk pada Ya, manusia sama juga kena mandi. iya, mandi. Oh, Manusianya yang mandi kan? manusia Benar. mandi. Ya. Oke, kita lanjutkan satu lagi. Yang kedua, khurujul mani. Keluar mani tadi. Keluar mani wajib mandi. Apa yang disebut keluar kan? Fal maniyu la yujibul ghusla illa iza baraza. Maka bermula mani itu tidak mewajibkan ia akan mandi kecuali iza baraza. Bila tampak keluar ia. Kharaja, bila keluar ia. Keluar ke ujung kemaluan.
Nah, itu baru wajib mandi. Falau baqiyal maniyyu fi qasabatiz zakar, maka jikalau tetaplah oleh mani dalam batang kemaluan, fala yajibul ghuslu, maka tidak wajiblah oleh mandi. Harus keluar. Apa makna kharaja tadi? Infasala, terpisah ya. Infisal, terpisah ya. Ila dhahiril hasyafah, ke dhahir ujung kemaluannya. Atau dhahiri farjil bikri, atau dhahir farjinya si bikir, si perawan. Atau ila mahalil istinja, atau dhahir ke tempat istinja fi farji saibi, pada farji si saibah yang tidak perawan. Apa tempat istinja? Bahwa ma yadharu 'inda julusihi ala qadamaiha, sesuatu yang tampak ya ketika duduknya si saibah ala qadamaiha, di atas dua kakinya ketika dia jongkok, yang tampak itu zahir. Kalau tetaplah oleh mandi dalam kasabah zakar, maka tidak wajiblah oleh mandi. 2. Amal maniyul khariju min ghairil farji fananduru. Adapun mani yang keluarnya dari bukan farji, maka kita harus melihat dulu. Ada farji yang keluar bukan dari, ada mani yang keluar bukan dari farji. Seperti orang tertabrak misalkan, ya. Ya, patah tulang ekornya, keluar mani, wajib mandi apa enggak? Kita lihat nih. Nah, ta'liq berarti di sini. Yang pertama, bila mani keluar dari bukan farji, wajib mandi apa enggak? Kita lihat dulu. Inkanal asliyu munsaddan insidadan khalqiyah. Jika adalah yang asli, lubang asli, farji aslinya, munsaddan tertutup, iya, insidadan khalqiyan akan tertutup yang khalqi, yang bawaan. Dari lahir sudah kemaluannya tersumbat. Ya, kemaluannya tersumbat. Sehingga mungkin ada lubang lain ya, di bagian badannya, ya, sebagai pengganti kubulnya. Keluarlah mani dari situ. Wajabal ghuslu min ayyi munfatihin kharajal maniyyu minhu. Ya, wajiblah oleh mandi min ayyi munfatih, dari mana saja lubang terbuka, yang keluarlah oleh mani minhu, darinya lubang terbuka. Illal manafidha, kecuali lubang-lubang khusus yang ada di badan menurut Syekh Ramli. Mudah-mudahan manafid ini lubang khusus, keluar dari kuping itu enggak dianggap mani ya, keluar dari hidung. Tapi kalau lubang lain dari badan, bukan lubang yang sudah umum, seperti di perutnya, mungkin di lututnya atau di mana ada lubang, dianggap pengganti kubul, wajib mandi. Kalau yang asli tertutup. Wa in kanal insidadu aridan, dan bila adalah tertutup, ya, tadi kemaluan aslinya tertutup aridan. Bila adalah tertutup itu aridan, yang datang belakangan. Awalnya normal, kemudian sakit dia mungkin ya. Sehingga harus bikin saluran baru di badannya. Jika adalah insidat tertutup itu aridan, datang belakangan, fafihi tafsilun, maka sabit padanya insidat aridi itu ada tafsil lagi. Ya. Ingkanat saqbah, ingkanatis suqbatu tahta sulbir rajuli. Jika adalah lubang itu di bawah sulbi laki-laki. Sulbi laki-laki, sulbi diartikan tulang sulbi. Yang mana tulang sulbi, Ustaz? Sulbi laki-laki. Ya, biasanya bagaimana, Ustaz, sulbi laki-laki? Tulang punggung bukan? Tulang sulbi. Tulang punggung atau tulang pinggang ya. Tulang belakang. Tulang pinggang. Nah, itu tulang sulbi ya. Kalau taraib biasanya tulang dada. Ya, ingkanat di suqbatu, jika adalah lubang itu tahta sulbi rajuli, di bawah sulbi laki-laki, tulang punggungnya atau tulang pinggangnya. Wa taraibil mar'ati, dan di bawah tulang dada perempuan, fayajibul ghuslu, wajib mandi. Ya, kalau lubang buatan tadi. Wa in kanat suqbatu fihima, dan jika adalah lubang itu pada keduanya. Pada keduanya berarti bukan di bawah tulang sulbi, memang di tulang sulbinya. Atau di dadanya, bukan di bawah dada. Wajibal ghuslu inda Ramli, wajiblah oleh mandi menurut Syekh Ramli, khilafan li Ibnu Hajar, berbeda bagi Ibnu Hajar. Ini takdir ya, saya nggak paham, mungkin bisa aja kejadiannya Ustaz. Orang karena sakit.
Wa yushtaratu fil insidadil aridi, dan disyaratkan pada tertutup yang aridi tadi. Artinya aslinya nggak normal lagi, udah ditutup. Disyaratkan pada tertutup yang aridi kaunul mani mustahkaman. Keadaan mani itu mustahkam. Apa mana mustahkam? Yakhruju duna illah, keluar ya bukan karena penyakit. Mana mustahkam keluar kayak bersyahwat itu. Bersyahwat keluar mani tapi keluar dari lubang baru tadi. Nah, itu wajib mandi. Tapi kalau keluar karena penyakit kayak orang salis mani misalkan, nah itu nggak wajib. Terus, ya. Nah, mungkin kita titik di sini Ustaz. Ya, biar pas judulnya. Mutabid mani yang mewajibkan mandi. Yang perlu kita bahas, Ustaz. Ya Allah. Ustaz mau tanya Ustaz. Silakan, Ustaz. Istilah tadi yang menggunakan air yang hasil gosoban itu bimain maksubin itu sah tapi haram Ustaz. Ya, Itu pahalanya gimana Ustaz? haram nggak ada pahalanya, Ustaz. Oh iya. Makruh aja nggak ada pahalanya kan? Kayak kita berjamaah tapi melakukan hal-hal makruh, menghilangkan pahala jamaah. Ya, kita rajin sholat, Ustaz. Pakai air orang terus, itu nggak ada pahala. Mungkin pahalanya untuk pemilik air, Ustaz. Oh, baik Ustaz. Ya. Mungkin ada Ustaz-Ustaz yang lain yang pengen menambahkan, Ustaz. Penjelasan yang kurang-kurang tadi mohon ditambah, Ustaz. Mungkin ada yang baca siapa gitu kan. Ya. Itu memang susah ngaji fikih, Ustaz. Penjelasannya panjang lebar. Banyak topiknya. Banyak kait. Luas. Baik Ustaz. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah panjang umur, sehat badan semuanya. Besok kita ketemu lagi Ustaz. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.